Kemenangan Barcelona atas Athletic Bilbao dalam lanjutan pekan ke-16 La Liga membuat Blaugrana masuk ke 3 besar klasemen. Kemarin Barcelona bertamu ke Mame Stadium, markas Athletic Bilbao. Sang tuan rumah harus mengakui keunggulan Blaugrana setelah nelan kekalahan tipis dengan skor 2-3. Barcelona yang datang dengan kepercayaan diri penuh sempat tertinggal lebih dahulu lewat kaki dari Inaki Williams di menit ketiga. Barcelona baru bisa menyamakan kedudukan pada menit 14 lewat sundulan Pedri. Kemudian Lionel Messi menciptakan gol kedua dan ketiga dari Barcelona pada menit ke-38 dan 62. Sedangkan Iker Muniain memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90. Barcelona berhasil mencatatkan 4 kemenangan dari 6 laga terakhir mereka. Berkat kemenangan ini, Barcelona menduduki peringkat ketiga klasemen dengan torehan 31 poin. Sementara itu, Lionel Messi yang mencetak 2 gol didapuk sebagai man of the match. Messi juga menambah perolehan golnya jadi 9 gol dan membuat dia masuk ke dalam jajaran top skor La Liga musim ini. Senang dengan permainan Messi, pelatih Ronald Koeman bilang kalau Messi menunjukkan penampilan yang bagus. Dia pemain yang hebat dan masih sangat penting untuk Barcelona. Pedri yang tampil ciamik dan berhasil menciptakan 1 gol juga dapat pujian dari sang pelatih. Koeman bilang kalau pemain berumur 18 tahun ini memang masih muda, tapi permainannya sudah sangat dewasa. Debut Pochettino sebagai pelatih baru PSG kurang mengesankan. Timnya ngeraih hasil imbang lawan Saint-Étienne. Dalam lanjutan Ligue 1, raksasa Prancis Paris Saint-Germain gagal mencuri poin penuh waktu bertanding ke Geoffroy Stadium. Les Parisiens datang dengan ditukangi oleh pelatih baru mereka yakni Mauricio Pochettino. Debut Pochettino bersama PSG kurang mengesankan. Pochettino belum bisa mengasih kemenangan perdananya untuk tim barunya. Melawan Saint-Étienne, PSG sebenarnya sudah mendominasi jalannya pertandingan. Sempat tertinggal lebih dulu, PSG langsung membalasnya dalam 3 menit lewat gol dari Moiskin. Kedudukan 1-1 bertahan sampai laga usai dan PSG harus puas bawa pulang 1 poin saja. Setelah pertandingan berakhir, Pochettino mengungkapkan kekecewaannya. PSG banyak menciptakan peluang di babak kedua, tapi mereka kurang beruntung. Ex-pelatih Tottenham itu juga negaskan kalau pemainnya sudah tampil maksimal dan luar biasa. Tapi mereka juga butuh waktu untuk membangun tim dan meningkatkan performa. Juventus dan Manchester United dikabarkan bakal barter pemain. Paulo Dybala masuk radar dari Manchester United, sementara Juventus menginginkan Paul Pogba. Ketertarikan Manchester United terhadap striker Argentina ini sudah berlangsung sejak musim lalu. Setan Merah hampir merampungkan proses transfer waktu itu, tapi kesempatan batal karena berbagai hal. Musim ini The Red Devils kembali menunjukkan keseriusannya terhadap Paulo Dybala. Sedangkan Juventus ingin memulangkan Paul Pogba yang kabarnya sudah nggak betah lagi di Stadion Old Trafford. Mauricio Pochettino pengen reuni dengan mantan anak asuhnya di Tottenham Hotspur, Christian Eriksen. Apalagi masa depan Eriksen di Inter Milan semakin diragukan. Pochettino pernah mengasuh Eriksen waktu masih ngelatih Tottenham Hotspur. Setelah Eriksen hengkang dan Pochettino dipecat, kini mereka berkesempatan satu tim lagi. PSG siap menampung pemain 28 tahun tersebut kalau sudah nggak dibutuhkan Inter Milan lagi. Menurut Daily Mail, Pochettino terlihat santai menanggapi rumor-rumor tersebut. Tapi diam-diam dia mendekati mantan anak asuhnya tersebut untuk bergabung bersamanya lagi. Jack Grealish adalah pilar utama Aston Villa dalam ngebangun serangan. Dengan begitu, mereka bakal naikkan harga Grealish agar Manchester United jadi mundur. Manchester United rupanya pengen segera datangkan pemain lini tengah yang baru. Alasannya, Paul Pogba dirumorkan bakal pergi dari Old Trafford pada musim panas nanti. Setan Merah sudah nyiapin beberapa nama pengganti dan salah satunya adalah Jack Grealish. Kata Rio Ferdinand, Jack Grealish punya kualitas yang lebih baik dari Paul Pogba. Dia punya kecepatan, bisa manfaatin ruang, dan melewati pemain lawan.
Walaupun punya menit bermain yang minim, AC Milan tetap mempertahankan Red Krunic dan enggan melepasnya di jendela transfer musim dingin ini. Didatangkan dari Empoli pada musim 2019 lalu, Krunic mengisi lini tengah AC Milan bersama Frank Kessie, Ismail Benacer, Hakan Calhanoglu, dan Sandro Tonali. Tapi Krunic belum bisa bersaing dan lebih sering ditempatkan di bangku cadangan. Walaupun jarang dipasang sebagai starter, pelatih Stefano Pioli masih membutuhkan jasanya dan enggan melepasnya. Kalahkan Harry Kane, bahkan Mohamed Salah, Jamie Vardy puncaki pemain yang paling banyak memiliki peluang dalam mencetak gol. Berada di posisi teratas sampai mengalahkan penyerang top dari Liverpool dan Tottenham, pemain veteran dari klub Leicester City, Jamie Vardy, unggul dari perolehan pemain dengan peluang mencetak gol terbanyak di Premier League. Menurut catatan dari Understat, penyerang timnas Inggris itu punya nilai sebesar 11,64. Di Premier League, bomber andalan The Fox ini sudah mencatat 11 gol dan 5 assist, sehingga membawa timnya berada di posisi ketiga klasemen Premier League dan selisih 1 poin dari Liverpool yang berada di urutan selanjutnya. Penampilan Jovic tak segemilang 2 musim yang lalu. Di Real Madrid, dia hanya menjadi penonton dari bangku cadangan. Apakah Luka Jovic adalah one season wonder? Ketajaman Luka Jovic di musim 2018-2019 tak usah diragukan lagi. Bahkan dia digadang-gadang akan menjadi salah satu striker yang berpotensi di masa mendatang. Di musim selanjutnya ia menerima tawaran dari El Real. Bermain untuk klub yang sekelas Real Madrid tidak semudah yang diharapkan oleh pemuda berusia 23 tahun itu. Dirinya melempem dan minim kontribusi di dalam klub. Di musim ini, ia hanya bermain sebanyak 4 pertandingan dan banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan Real Madrid. Chelsea sudah banyak mengeluarkan dana pada transfer musim panas yang lalu, tapi skuad asuhan Frank Lampard belum torehkan hasil yang maksimal. Chelsea berhasil mendatangkan Kai Havertz, Timo Werner, Thiago Silva, Ben Chilwell, dan Hakim Ziyech di kota London. Tapi mereka semua dinilai belum sesuai harapan. Menurut legenda Liverpool, John Barnes mengungkapkan kalau tradisi Chelsea yang sering menghaburkan uang untuk membeli pemain incarannya adalah hal yang harusnya dihentikan. Barnes menyarankan Chelsea untuk mencari sistem yang tepat agar para pemain bisa menghasilkan performa yang maksimal. Barnes menambahkan kalau Chelsea harus mengikuti jejak Liverpool dalam mengembangkan sistem dan memanfaatkan potensi para pemainnya. Tentunya karena Lampard masih baru, jadi masih berusaha untuk mencari cara terbaik untuk timnya Chelsea. Kehilangan 3 pemain di posisi bek membuat Liverpool harus segera membeli pemain baru, tapi dengan 2 syarat. Liverpool sedang kehilangan 3 pemain belakangnya akibat cedera. Hal ini membuat banyak dari berbagai kalangan untuk menyarankan Liverpool segera membeli bek tengah baru pada Januari tahun ini. Sayangnya belum ada tanda-tanda kalau manajemen serius untuk mendatangkan pemain. Jurgen Klopp sendiri belum bisa memastikan timnya akan kedatangan pemain yang baru. Ketika ditanya, Klopp selalu menepis hal tersebut. Liverpool rupanya memiliki banyak syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mendatangkan pemain-pemain yang anyar. Yang pertama adalah harga yang tepat dan yang kedua adalah prospek jangka panjang seorang pemain. Belum konsisten di jalur kemenangan dan sering kehilangan poin, Koeman temukan masalah besar pada timnya. Di La Liga musim ini, Blaugrana kerap sering kehilangan poin di laga-laga penting. Saat ini, tim asuhan dari Ronald Koeman ini masih berusaha untuk masuk ke persaingan perebutan titel juara La Liga. Terpaut 10 poin dengan pemuncak klasemen sementara yakni Atletico Madrid, Koeman mengakui kalau timnya sering melakukan blunder-blunder mendasar yang berakibat fatal. Pelatih Barcelona tersebut mengucapkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di lini belakang karena tim yang membuat banyak peluang tapi presentasi konversi yang sangat rendah. Pemain muda Barcelona yang merupakan jebolan dari Akademi La Masia kabarnya sudah tidak betah lagi dan ingin meninggalkan Barcelona. Carles Alena yang musim ini kesulitan untuk menembus skuad utama Barcelona kali ini mendapatkan izin dari klubnya untuk meninggalkan Barcelona.
Gelandang yang saat ini berusia 23 tahun itu belum pernah bermain dari menit awal dan hanya 2 kali bermain dari bangku cadangan. Alena kini diisukan untuk berlabuh ke Getafe dan berstatus pinjaman sampai akhir musim. Dalam konferensi pers jelang lawan Athletic Bilbao, Koeman menyebutkan kalau Alena sudah mendapatkan izin dari klub untuk segera pergi. Setengah musim sudah berjalan, kasus corona di Inggris sedang meningkat. Premier League kembali terancam dihentikan. Premier League di musim 2020-2021 sudah setengah jalan bergulir. Klub-klub bersaing ketat sampai pekan ke-17. Walaupun musim ini sempat digelar tanpa penonton, sejak bulan Desember penonton diizinkan masuk, akan tetapi menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Sayangnya COVID-19 masih menghantui dunia, tidak terkecuali di tim-tim Premier League. Detik Sport mengutip dari berbagai sumber kalau kasus COVID-19 di Inggris kembali naik, terhitung 28 Desember 2020 sampai 1 Januari 2021. Ditanya hal demikian, manajer Liverpool Jurgen Klopp berpendapat kalau kompetisi dapat terus berjalan dan saya pikir ini juga penting karena orang ingin menontonnya. Sejauh ini pihak Premier League sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Setelah menang 2-0 lawan Brentford dan melaju ke babak final Carabao Cup, Mourinho ingin bawa Spurs menjadi juara. Tottenham Hotspur sukses melangkah ke final Carabao Cup setelah mengandaskan perlawanan dari Brentford dengan skor akhir 2-0. Ini pertama kalinya Mourinho membawa The Lily Whites ke final setelah terakhir kali pada gelaran Liga Champions 2018-2019 yang lalu. Jamie Redknapp, mantan pemain dari Tottenham Hotspur itu, ikut berkomentar dengan hasil mantan klubnya tersebut. Mereka akan menghadapi tim luar biasa seperti Manchester City di partai final. Dan ini adalah kesempatan besar bagi Jose Mourinho dan klubnya dalam upaya mengubah mentalitas mereka. Membuat penampilan yang gemilang bersama Aston Villa, Jack Grealish sempat mendapatkan pujian dari legenda Manchester United, Rio Ferdinand. Gelandang 25 tahun ini sudah pasti menjadi tulang punggung serangan dari Aston Villa dari musim lalu sampai musim ini. Di musim ini, ia sudah membukukan 5 gol dan 7 assist hanya dalam 15 penampilan. Dan berhasil membawa Aston Villa bertengger di posisi ke-8 klasemen sementara. Dengan permainan impresifnya di lini serang The Villains, mengundang decak kagum legenda Manchester United, Rio Ferdinand. Mantan pemain dari Setan Merah itu membeberkan kalau Jack Grealish lebih baik dari Paul Pogba. Pemain dengan kecepatan tinggi itu menakutkan, juga pemain yang bisa melihat celah untuk dimanfaatkan. Rio Ferdinand menganggap kalau Jack Grealish adalah pemain yang fantastis. Barcelona siap belanja pemain. Ronald Koeman sudah mengantongi nama-nama pemain yang didatangkan bulan Januari ini. Barcelona di La Liga terseok-seok dalam memperebutkan posisi teratas dan hal itu membuat manajemen harus segera bertindak untuk menambah pemain yang posisinya belum maksimal. Ronald Koeman sudah lama mengatakan kalau timnya saat ini membutuhkan striker murni dan beberapa pemain di berbagai posisi. Barcelona sempat dikabarkan dengan Memphis Depay dan Eric Garcia. Pelatih berkebangsaan Belanda tersebut menyebutkan kalau dirinya sudah membuat daftar kelemahan tim dan akan menambalnya di Januari ini. Tetapi itu semua tergantung kepada finansial klub Barcelona. Baru saja ditunjuk sebagai pelatih baru PSG, Pochettino punya tugas untuk mengoptimalkan duet Neymar-Mbappe. Pochettino yang baru saja diresmikan sebagai manajer baru dari Les Parisiens langsung disuguhkan dengan tugas berat dan lebih fokus untuk memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan performa tim yang sempat redup. Salah satu tugasnya adalah membuat duet Neymar-Mbappe menjadi menakutkan di Ligue 1 dan tentunya merebut kembali klasemen yang saat ini diambil oleh Olympique Lyon. Ex-pelatih Tottenham Hotspur itu menyebutkan ketika Neymar kembali, kami harus menemukan posisi terbaik baginya saat bermain. Sedangkan untuk Mbappe, dirinya bisa bermain di banyak posisi yang berbeda dan tentunya memudahkan kami dan yang terpenting adalah bagaimana dia memanfaatkan ruang dan menunjukkan kualitasnya.
Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengakui kalau kebangkitan Setan Merah dikarenakan banyaknya menelan kegagalan musim lalu. Tim Setan Merah kali ini berada di atas angin dan berada di performa yang baik. Di Premier League musim ini, pasukan Red Devils berhasil menduduki peringkat kedua dan bisa mengkodeta Liverpool di posisi pertama. Itu bisa terjadi andai kata berhasil memenangkan laga melawan Burnley Rabu nanti. Ole menegaskan kalau timnya sudah berbeda dengan musim yang sebelumnya. Kami sudah meningkat pesat setelah semifinal terakhir dan banyaknya kegagalan yang lainnya. Ole menambahkan kalau timnya layak untuk terus maju dan kami sedang percaya diri dan sudah bersiap dengan baik. Menjadi kunci pemain dari Manchester City, Kevin De Bruyne belum bersedia menerima kontrak baru dari klubnya. Sang pelatih tidak cemas dan mempercayai keputusan pemainnya. Gelandang internasional Belgia tersebut kini masih memiliki kontrak di Etihad Stadium sampai 2023 mendatang. Walaupun Manchester City sudah menawarkan kontrak baru, De Bruyne dikabarkan menolak kesepakatan tersebut. Penolakan itu disinyalir karena gaji yang didapat lebih rendah dari yang sekarang. Saat ini gaji pemain tersebut sebesar 280.000 pounds per pekannya. Menanggapi hal tersebut, Pep Guardiola selaku pelatih Manchester City menyebutkan kalau dirinya sangat yakin akan terus bertahan, tapi kami harus menghormati keputusannya. Kontribusi De Bruyne memang tidak perlu diragukan lagi. Selama berseragam Manchester Biru, De Bruyne sudah mempersembahkan 8 trofi untuk klubnya. Tampil cemerlang saat dimainkan dalam beberapa pertandingan terakhir membuat peran Phil Foden tidak tergantikan di lini tengah Manchester City. Phil Foden bermain gemilang bersama Manchester City. Terakhir ini, pemain berusia 20 tahun tersebut berhasil menyumbang 1 gol dan 1 assist kala Manchester City bertamu ke markas Chelsea di Stamford Bridge. Menurut San Gotter, ex pemain dari Manchester City ini mengatakan kalau Phil Foden adalah pemain muda berbakat dan sangat potensial. Dia bisa saja merebut Ballon d'Or suatu saat nanti. Dia bisa bermain di mana saja, mencetak gol atau assist adalah kualitas yang sangat bagus. Saya benar-benar bisa melihat masa depannya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia.